Kami dari mahasiswa Sirkuit Syekh Jamin Jambe Bukit Tinggi, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam, akan menampilkan model pembelajaran tipe jigsaw yang dimana saya Datuk Ferry akan sebagai guru dan akan didampingi oleh rekan-rekan saya. Saya Irfan, saya Nanda Effendi, Saya Chandra Putra, saya Wahyu, saya Muhammad Abdul Jalil, saya Firmansyah, saya Muhammad Akil, saya Muhammad Desa Putra. dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irfan Rendra dengan NIM 21222294. Perwakilan dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang model kooperatif tipe jigsaw. Model kooperatif tipe jigsaw adalah suatu variasi mode pembelajaran kooperatif yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Langkah-langkah dalam model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini adalah: yang pertama, membagi siswa ke dalam kelompok jigsaw dengan jumlah 4-6 orang. Yang kedua adalah menugaskan satu orang siswa sebagai pemimpin di masing-masing kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah membagi pembelajaran yang akan dibahas ke dalam 4-6 segmen. Yang keempat adalah menugaskan tiap siswa untuk mempelajari satu segmen materi dan menguasai segmen tersebut. Dan yang kelima adalah memberi kesempatan kepada para siswa untuk membaca cepat bagian mereka, paling sedikit 2 kali agar mereka terbiasa dan tidak ada waktu untuk menghafal. Dan yang keenam adalah membentuk kelompok ahli yang merupakan gabungan dari siswa ahli masing-masing kelompok jigsaw tersebut. Mereka digabungkan dengan yang memiliki segmen serupa untuk mendiskusikan poin-poin yang utama dari segmen mereka tersebut dan berlatih presentasi kepada kelompok jigsaw mereka tersebut. Dan yang ketujuh adalah setiap siswa dari kelompok ahli kembali ke kelompok jigsaw asal mereka. Dan yang kedelapan adalah meminta masing-masing siswa untuk menyampaikan segmen yang dipelajarinya kepada anggota kelompoknya dan memberi kesempatan kepada siswa-siswa lain untuk bertanya. Dan yang kesembilan adalah guru berkeliling dari kelompok satu ke kelompok yang lainnya mengamati proses tersebut. Apabila ada siswa yang mengganggu, segera buat intervensi yang sesuai oleh pemimpin kelompok yang ditugaskan tersebut. Dan yang ke-10 itu adalah pada akhir pembelajaran beri ujian atas materi sesuai segmen-segmen yang telah dibagi tadi, sehingga siswa tahu bahwa pada bagian ini bukan hanya sekadar kuis biasa saja, tapi benar-benar menguji pemahaman mereka. Lalu berikan penghargaan kelompok terhadap hasil skor kuis masing-masing kelompok tersebut. Kelebihan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini adalah: yang pertama, mempermudah pekerjaan guru dalam mengajar karena sudah ada kelompok ahli yang ditugaskan untuk dapat menjelaskan materi kepada rekan-rekannya. Dan yang kedua adalah pemerataan penguasaan materi bisa dicapai dalam waktu yang lebih cepat. Dan yang ketiga adalah model pembelajaran jigsaw dapat melatih siswa untuk lebih aktif dan berbicara dan berpendapat. Sedangkan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini adalah: yang pertama, butuh waktu yang cukup lama dan persiapan yang matang sebelum akhirnya model pembelajaran ini bisa berjalan dengan baik di kelas. Dan yang kedua adalah siswa yang memiliki kemampuan membaca dan berpikir yang rendah akan mengalami kesulitan untuk menjelaskan materi apabila ditunjuk sebagai ahli dalam kelompok tersebut. Dan yang ketiga adalah siswa yang biasa aktif di kelas akan lebih mendominasi diskusi dan cenderung untuk mengontrol jalannya diskusi tersebut. Mungkin itu saja pemaparan materi yang saya sampaikan. Saya perwakilan dari kelompok 1. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Untuk lebih jelasnya, silakan menonton video yang telah kami presentasikan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kepada kita kelas silakan memimpin doa
Baik Pak. Ista'id. Iqra berdoa. Baik, gimana kabarnya anda sekalian? Baik, Pak. Oh, udah lesu, udah pernah makan belum? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum apa-apa. Besok-besok sebelum ke sekolah makan dulu atau sarapan dulu agar lebih semangat belajar. Baik, Baik, Pak. baik. Nanti jika bapak ada kondisi, silakan anda semua mengatakan alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Yes, mantap. Baik, bapak lain. Bagaimana kabarnya anda sekalian? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, mantap. Baik, dari aku untuk itu. Baik, bapak akan absen. Yang pertama, Firmansyah. Hadir, Pak. Irfan Hendra. Hadir Pak. Wahyu Perdiansyah Guci. Hadir, Pak. M. Akil. Hadir Pak. Nanda Effendi. Hadir, Pak. Muhammad Ajib Saputra. Hadir Pak. Muhammad Abdul Jalil. Chandra Putra. Hadir Pak. Baik, alhamdulillah. Nanda semua hadir semua hari ini ya. Hadir Pak. Baik, langsung saja kita materi kita pada hari ini yaitu yang dimana nanti kita sebelumnya tentang membahas rukun Islam. Yang pertama minggu kemarin kita membahas dulu Pak. Yang mana kita bahas kemarin yaitu mengenai rukun Islam. Yang mana apa itu yang rukun Islam pertama? Syahadat. Ada yang hafal apa itu syahadat? Ada. Ada, Pak. Apa coba contohkan? Ada, Pak. Silakan Pak. Dua kalimat syahadat, Pak. Bagus. Apa selain itu? Salat Pak. Syahadat itu kesaksian kita atas Allah, Pak. bagus. Baik, yang kedua apa? Sholat. Yang ketiga? Puasa. Yang keempat? Zakat, Pak. Yang kelima? Baik, karena minggu kemarin kita telah membahas tentang syahadat, maka kita pada hari ini kita membahas tentang sholat. Anda sekarang tahu itu apa sholat? Ya, Pak. Silakan. Mendekatkan diri kepada Allah, Pak. Bagus. Saya, Pak. Silakan Ayu. Bersujud, Pak. Bersujud. Wah, bagus. Chandra. Berdoa. Berdoa. Oke. Jadi Bapak penjelasan sholat itu merupakan ibadah seorang muslim yang dilakukan di saat semalam yang mana adanya subuh, zuhur, asar, maghrib dan isya. Baik, terkait materi tentang sholat, Bapak akan nantinya akan menyuruh buat kelompok dan materi kita akan bahas yaitu pertama itu pengertian dan dalil. Yang kedua, rukun dan syarat. Yang ketiga, baik, inilah materi kita yang pelajari hari ini yaitu penelitian dalil, rukun syarat dan hal-hal yang membatalkan macam-macam. Baik, Bapak akan mengatur
kelompok, yang dimana akan Bapak bentuk menjadi 2 kelompok. Yang kelompok pertama yaitu Firman, Irfan Randra, Chandra dan Akil, yang diketuai oleh saudara Ananda Firman. Dan untuk kelompok 2 yaitu Wahyu, Nanda, Ajis dan Jalil, yang akan diketuai oleh Muhammad Abdul Jalil. Dan oleh untuk itu silakan untuk membentuk kelompoknya. Baik Pak. Nah, silakan mendiskusikan materi-materi yang Bapak kasih ini selama waktu kurang lebih 5 menit. Baik Pak. Jadi kalau kita Oke, jika sudah, Bapak akan membagikan masing-masing dengan Anda sekalian untuk untuk memahami masing-masing materi ini. Yang pertama pertanyaan terakhir untuk kelompok 1 yang nantinya akan diapakan oleh saudara Ananda Irfan, rukunan syarat oleh Firman, yang halang mengatakan oleh Akil, dan yang macam-macamnya oleh Chandra. Dan untuk kelompok 2 penelitian dalilnya nanti akan dipahami oleh Wahyu, rukun dan syarat Nanda, halang mengatakan oleh Hadis, Jalil, dan macam-macam salat. Dan untuk setelah Bapak bagi, silakan Anda yang bahas materi yang sama silakan untuk membentuk kelompok ahli. Aku dalam satu menit untuk membentuk. Baik. Jika sudah membentuk kelompok ahli, silakan didiskusikan materi yang Bapak kasih tadi. Bapak kasih waktu dalam 5 menit. Baik Pak. Baik, Pak. Tidak terpenuhi. Berbicara. Setelah Anda semua telah mendiskusikan apa materi yang telah Bapak kasih tadi, silakan kembali lagi membentuk kelompok asalnya kembali. Dan dimohon jangan bagi Pak berisik. Membentuk kelompok, Pak. Siap. Dan jika sudah membentuk kelompok kembali kelompok asal, silakan diskusikan apa yang didiskusikan di kelompok ahli tadi. Kemudian membagikan pemahaman terkait materi kepada rekan-rekan kelompoknya. Bapak kasih waktu dalam 5 menit. Baiklah, itu syaratnya itu ada namanya syarat wajib, ada syarat sunnah. Syarat wajibnya itu adalah
Islam, balik, dan berakal. Kalau syarat syaratnya itu menutup aurat, suci dari hadas, kemudian mengetahui waktunya. Dan rukunnya itu ada 3 niat, takbiratul ihram, berdiri tegak. Nah, ini juga terdapat dalilnya dalam Quran surah Al-Baqarah 43 seperti waqimus sholata wa atuz zakata warka'u raki'in. Yang artinya dalam laksanakan sholat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama. Itu yang dari kelompok yang bagaimana pada yang saya dapat itu rukun sholat yang pertamanya kecil bagi yang mampu, takbiratul ihram, al-fatihah, rukun al-fatihah, tiga dengan al-fatihah, sujud dengan al-fatihah, sujud dan ada sujud, pada tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, salawat, salam dan takbir. Mendiskusikannya Sudah. baik. Untuk kelompok 1, ketua ini silakan presentasikan apa yang telah dipahami materi tentang sholat. Baik, untuk kelompok 1 silakan presentasikan 2 materi awal yaitu tentang pengertian dan rukunan sholat. Pada kelompok 1, untuk ketuanya silakan presentasikan. Baiklah, saya dari kelompok 1 akan presentasikan hasil diskusi kami itu pengertian sholat. Sholat merupakan ibadah yang dilakukan seorang hamba kepada Rabbnya. Sholat yang diwajibkan bagi setiap muslim ada 5 waktu. Sholat secara bahasa yaitu doa. Dalam ilmu syariat, sholat diartikan sebagai serangkaian ucapan dan gerakan yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam yang dilakukan dengan niat dan syarat tertentu. Dalilnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Faqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya yaitu laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Selanjutnya yaitu rukun sholat. Yang pertama niat, yang kedua berdiri bagi yang mampu, yang ketiga takbiratul ihram, yang keempat al-fatihah, yang kelima rukuk dengan tumaninah, yang keenam bangun dari rukuk dengan tumaninah, yang ketujuh sujud dengan tumaninah, yang kedelapan duduk di antara 2 sujud, yang kesembilan duduk tasyahud akhir, yang kesepuluh membaca tasawuf akhir, yang ke-11 salawat Nabi, 12 salam, 13 tertib. Selanjutnya yaitu syarat wajib. Yang pertama Islam, 2 balik, 3 berakal. Selanjutnya syarat sah sholat. Yang pertama suci badan dari hadas dan najis, yang kedua menutup aurat, yang ketiga berada di tempat yang suci, yang keempat telah masuk waktu sholat, dan yang terakhir yaitu menghadap kiblat. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Baik, silakan Pak. Yang selanjutnya kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan materi ketiga dan keempat kepada ketuanya itu silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. Yang mana di sini kami mengambil tentang hal-hal yang membatalkan sholat dan macam-macam sholat. Yang mana yang membatalkan sholat yang pertama yaitu berhadas besar atau kecil. Yang kedua keluar dari 2 jalan. Yang ketiga yaitu hilang akal atau pingsan. Yang keempat melakukan gerakan di luar gerakan sholat atau lebih dari 3 kali. Dan yang kedua yaitu macam-macam sholat. Macam-macam sholat itu ada 2. Yang pertama sholat wajib dan sholat sunnah. Sholat wajib itu yaitu yang 5 yang biasa dikerjakan, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dan sholat sunnah atau rawatib itu yang pertama sholat sunnah rawatib, yang kedua sholat sunnah duha, ketiga tahajud, keempat witir, kelima sholat sunnah hajat, yang keenam sholat sunnah taubat, yang ketujuh sholat sunnah istiqoroh, dan yang kedelapan sholat sunnah di 2 hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kesembilan yaitu sholat sunnah meminta hujan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, dengan terakhir yaitu dengan penyampaian presentasi
masih ada yang belum memahami materi kita tentang sholat hari ini? Ya, silakan. Ya, Pak. Tadi yang dijelasin oleh Jair, Pak. Ya. Saya tanya tentang sholat duha, Pak. Itu waktunya kapan ya, Pak? Oh, waktu sholat duha. Melaksanakan sholat duha. Oh, waktu sholat duha itu dimulai dari terbitnya matahari sampai waktu zuhur. Oh, baik, Pak. Oh, dan apa kata lagi? Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Jadi apakah sholat 5 waktu itu diwajibkan, Pak? Sholat lima waktu wajib bagi setiap muslim karena sholat itu merupakan tiang agama, fondasi, dan tidak juga seperti kita ketahui bahwasannya sholat itu merupakan perjanjian dengan dibuat oleh Rasulullah dengan Allah di waktu ketika di Mi'raj atau menjemput perintah tentang sholat. Mungkin sekian. Apakah Anda semua paham? Dengan terakhir tadi dengan penyampaian materi atau presentasi dari kelompok 2, Bapak semua presentasi bagus. Jadi dapat kita simpulkan terkait materi tentang sholat, yaitu pada pengertiannya, yang dimana pengertiannya sholat itu juga berasal dari bahasa Arab yang berarti doa. Atau bisa juga misalkan sholat itu adalah suatu ibadah yang dilakukan oleh muslim yang dilakukan 5 kali sehari semalam, adanya waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Dilakukan bertujuan untuk mendekatkan diri dan mendapatkan pahala. Dan untuk dalil terkait dalil soal ini sangat banyak yang disampaikan oleh kelompok 1 tadi, yaitu dalam surah Al-Baqarah juga ada, dan Bapak juga membaca dalam surah Al-Kautsar ayat 2. Apakah ada yang hafal dalam surah Al-Kautsar? Hafal, Pak. Silakan Anda coba bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Bagus. Yang dimana itu pada ayat 2. Pada ayat 2 yang dimana artinya laksanakanlah sholat karena Tuhanmu, dan berkurbanlah dengan untuk mendekatkan diri kepada Tuhanmu. Dan untuk rukunnya yang pertama yaitu harus disertakan niat. Kalau tidak niat maka sholat kita tidak sah. Yang kedua yaitu adanya takbiratul ihram. Yang ketiga yaitu berdiri tegak bagi yang mampu. Yang keempat yaitu membaca Al-Fatihah. Yang kelima yaitu ruku dengan tumanina. Yang kelima tidak dengan tumanina. Sujud 2 kali dengan tumanina. Duduk di antara 2 sujud dengan tumanina. Tasawuf akhir dengan tumanina. Membacakan tasawuf akhir, membaca salawat, membaca salam, dan tertib secara berurutan. Dan langsung saja untuk selanjutnya itu tentang syarat. Yang dimana syarat pertamanya itu sholat wajib. Jadi mana itu Muslim atau Islam, atau bisa juga dikatakan adanya perintah, sudah mengerti bahwasanya adanya perintah untuk sholat. Yang kedua itu balik, berakal. Dan untuk syarat selanjutnya yang pertama itu suci dari hadas dan najis. Yang kedua tahunya dari waktu dan arah kiblat. Dan hal-hal yang membatalkan sangat banyak sekali. Biasanya ada itu kita melebihi banyak yang gerakan dalam sholat. Itu sangat bisa membuat kita batal sholat. Yang kedua itu keluarnya sesuatu dari 2 jalan, yaitu kubur dan dubur, seperti yang disampaikan kelompok 2 tadi. Yang ketiga itu adanya rukun yang tertinggal, tetapi bisa kita laksanakan dengan sujud apa? Sahwi. Bos. Selanjutnya macam-macam sholat.
kita masuk ke tentang macam-macam sholat. Sholat itu ada terbagi dua. Sholat apa tadi? Wajib. Sunnah. Sholat wajib apa tadi? Yang 5 waktu. Sholat sunnah itu sangat banyak. Salah satunya yaitu sholat 2, tahajud, istikharah, sholat minta hujan, sholat gerhana, Idul Fitri, dan Idul Adha. Dan sangat banyak lain-lainnya. Dan itu untuk kesimpulan hari ini. Semoga Anda semua paham dengan apa yang Bapak sampaikan. Baik, Pak. Dan apakah Anda semua masih ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Baik. Mungkin itulah untuk materi kita hari ini. Bapak mohon maaf jika ada salah-salah kata dalam menyampaikan materi atau pembelajaran pada hari ini atau perbuatan Bapak yang sangat tidak untuk ditiru. Bapak mohon maaf dan dipersilakan kepada ketua kelas untuk berdoa untuk menutup persatuan pembelajaran kita hari ini. Istain, Iqra, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan jangan lupa untuk memahami materi kita untuk besok, yaitu terkait tentang rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang puasa. Silakan pelajari buku yang ada di Anda. Mungkin itu saja saya Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak pamit dulu ya anak-anak.